Daerah Jakarta Selatan. Daerah Jakarta Selatan, daerah Jalan Rasuna Said. Nah, untuk mengetahui proses penggerebekan, pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya, kita segera coba tanyakan dengan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ada Jun Komisaris Besar Polisi Jean Calvin Simanjuntak. Selamat pagi, Pak Wadir. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi Mbak. Pak Wadir, bisa dijelaskan Pak Wadir pengungkapan yang dilakukan, kronologi singkatnya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya di tanggal 28 Agustus kemarin, informasi masyarakat yang kita dapat adanya kumpul-kumpul terkait dengan komunitas gay ini. Perlu saya jelaskan bahwa pada saat penangkapan di tanggal 28 itu adanya sekurang-kurangnya 56 yang kita amankan. Namun demikian, ini kita bagi dua. Yang pertama adalah kelompok yang mempersiapkan, yang merencanakan, yaitu panitianya dan penyelenggara. Yang kedua adalah kelompok yang merupakan peserta. 9 orang yang penyelenggara dan sisanya 47 adalah yang peserta. Pada saat itu memang penyelenggara ini, 9 orang ini memiliki peran-peran yang sudah direncanakan dari awal. Yang pertama adalah yang menerima tampungan, transferan rekening dan penyewa kamar. Itulah yang kita sebut tersangka TRF. Dan yang kedua, mulai dari yang meregistrasi. Kemudian yang ketiga, yang mempersiapkan konsumsi. Yang keempat, yang seksi keamanan yang memfilter barang-barang dan orang-orang yang masuk ke dalam kamar tersebut. Dan yang terakhir adalah yang bagian menjaga barang-barang yang ditinggalkan milik peserta. Perlu juga saya jelaskan bahwa rangkaian ini kami sudah melihat bahwa ada pembagian 3 tahapan yang ada. Mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap persiapan, dan ketiga adalah tahap pelaksanaan itu sendiri. Itu yang kita perlu jelaskan. Mulai dari tahap perencanaan, ternyata di awal Agustus ini penyelenggara 9 orang ini yang diprakarsai oleh tersangka TRF ini sudah menanyakan di grup yang milik komunitas, mohon maaf, homoseksual gay itu tersebut. Komunitas itu, sosial media yang ada 2. Yang pertama WhatsApp group dan yang kedua adalah Instagram yang milik mereka. Membersnya untuk ada 150 orang dan Instagram ada 80 orang. Di-share lah, ditanyakan di grup itu adanya rencana untuk kumpul-kumpul pemuda, itu awalnya terlebih dahulu. Ternyata secara mayoritas perencanaan yang akan dilaksanakan kegiatan event pertemuan yang di tanggal 28 dan tanggal 29 pada saat dilakukan penggerebekan, itu mayoritas mereka menyetujuinya. Sehingga pada saat pada umumnya setuju, meningkatlah untuk perencanaan kumpul-kumpul dan mendiskusikan 2 kali, Mbak. 2 kali. Yang pertama adalah tersangka TRF ini melakukan pertemuan dengan 4 tersangka lainnya untuk merencanakan kebutuhan-kebutuhan apa berupa anggaran dan lain-lain yang akan dibutuhkan untuk event itu tersebut. Kemudian pertemuan yang kedua, ini uniknya lagi, bahwa perencanaan itu akan menyusun struktur ataupun tugas-tugas mereka, skema kepanitiaan. Dan di situ akan membicarakan berapa banyak peserta yang akan diundang untuk dilakukan event itu tersebut. Sementara itu, Mbak. Proses rekrutmennya seperti apa, Pak? Kemudian ada banyak sekali puluhan orang yang kemudian ikut dalam acara ini. Basicnya mereka menggunakan, karena mereka kan suatu komunitas yang diakomodir dengan suatu sosial media, grup WhatsApp grup dengan Instagram. Untuk tersangka TRF itu sekali lagi untuk menanyakan kepada grup member yang ada di situ di WhatsApp grup, disampaikan
untuk rencananya melaksanakan kegiatan yang terjadi di tanggal 28 malam itu tersebut. Ya, umumnya mereka setuju, maka itulah direncanakan 2 kali pertemuan yang sudah ditunjuk oleh tersangka TRF. Sehingga setelah tahapan perencanaan ini selesai, masuklah tersangka TRF membuat undangan yang berbentuk digital untuk kumpul-kumpul pemuda yang akan direncanakan di tanggal 28 di salah satu hotel di Bilangan Kuningan, seperti itu. Pak Wadir, ada unsur ekonomi dalam kegiatan ini Pak? Artinya ada keluar biaya kah begitu? Dan lokasi ini apakah lokasi milik Ya. dari salah satu dari 9 atau TRF tadi atau mereka menyewa Pak?